Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 8. Setelah selesai makan, In Hong memanggil pelayan, membayar harga makanan dengan menambah persen untuk pelayan itu. Diambilnya uang perak dari dalam pundi-pundi uangnya yang terisi perak dan emas, bekal yang diberikan oleh subonya. Pelayan itu melongo ketika melihat demikian banyaknya emas dan perak dalam pundi-pundi, dan dia berkata perlahan. "Ai, Nona membawa uang begitu banyak, harap hati-hati di jalan." In Hong tersenyum dan orang-orang yang kebetulan melihatnya menjadi terpesona. Nona itu memiliki senyum yang bukan main manisnya, dan lenyaplah semua sifat dingin itu begitu dia tersenyum, seolah-olah awan-awan hitam yang lenyap oleh sinar matahari yang cerah dan yang muncul tiba-tiba. Sayang bahwa Nona itu jarang tersenyum. Terima kasih, Paman. Jangan khawatir. Sambil berkata demikian, In Hong menyambar pedangnya dan menggantungkannya di punggung lagi, mengikatkan kain pengikat pedang di depan dada, di antara sepasang buah dadanya sehingga talian itu membuat pakaiannya makin mengetat dan tonjolan dadanya makin tampak membusung. Kemudian dia memanggul buntalan pakaiannya dan hendak pergi dari situ ketika telinganya yang berpendengaran tajam itu menangkap bisikan halus dari arah kanan. "Giok Hong Pang." In Hong bertanya kepada pelayan itu dengan suara cukup keras sambil menoleh ke kanan, sekaligus pandang matanya menyapu ke arah orang yang menyebut nama perkumpulan subonya itu. "Paman, berapa jauhnya perjalanan dari sini ke kota Taigoan?" "Wah, masih jauh sekali, Nona. Ke utara lalu membelok ke timur, lebih dari 100 li jauhnya." "Apakah Nona membutuhkan seekor kuda?" "Tidak, Paman. Aku akan berjalan kaki saja." In Hong kini sudah melihat dengan jelas bahwa dua orang yang tadi membisikkan nama perkumpulan subonya adalah dua orang laki-laki muda, yang seorang berkumis dan berjenggot pendek, tinggi besar dan matanya lebar, yang kedua masih muda, memakai topi, mukanya kurus dan tampan agak pucat. Setelah melihat jelas, In Hong bersikap seperti tidak ada apa-apa, kemudian dia keluar dari restoran itu dan melanjutkan perjalanannya. Hatinya lega setelah dia keluar dari kota Tailin, berjalan sendirian saja di atas jalan yang sunyi dan di kanan kirinya terdapat tanah yang penuh dengan rawa kering. Sampai belasan hari dia melakukan perjalanan dan tidak pernah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, tidak seperti yang didengung-dengungkan oleh para bibinya di Giok Hong Pang bahwa dunia ini kejam, terutama kaum prianya. Buktinya, dia tidak pernah mengalami gangguan. Dan kalau sebagian besar pria seperti pelayan restoran itu, hidup ini tidaklah begitu sengsara bagi wanita. Jalan itu memasuki sebuah hutan kecil dan tiba-tiba perhatian In Hong tertarik ke depan. Pandang matanya yang tajam dan terlatih itu dapat melihat berkelebatnya bayangan orang di balik pohon-pohon yang jarang di depan itu. Namun dia tidak menjadi gentar, bahkan tidak curiga karena mengira bahwa mungkin sekali bayangan itu adalah tukang-tukang kayu atau pemburu-pemburu yang biasa berkeliaran di hutan-hutan. Akan tetapi ketika dia tiba di tempat di mana tadi dia melihat bayangan orang berkelebat, tiba-tiba dia berhenti karena mendengar suara kaki orang, dan tepat seperti sudah diduganya, dia melihat dua orang laki-laki muncul dari balik batang pohon, satu dari kanan dan seorang lagi dari sebelah kiri. Kecurigaannya baru timbul ketika dia mengenal mereka itu sebagai dua orang tamu di restoran yang tadi membisikkan nama perkumpulan Giok Hong Pang. Namun In Hong masih tetap tenang dan tidak mengeluarkan kata-kata sesuatu, hanya memandang mereka bergantian dengan sinar mata yang amat tajam menyelidik. "Maafkan kami, Li Hiap." Tiba-tiba orang muda yang bertopi dan bermuka kurus pucat itu berkata sambil menjura dengan hormat, sedangkan temannya juga menjura dengan senyum tertahan. Kini mereka berdua berdiri di depannya. "Kalian mau apa?" tanya In Hong dengan suara datar dan dingin. "Maafkan kami berdua, akan tetapi semenjak kami bertemu dengan Li Hiap di dalam restoran di kota Tailin pagi tadi, kami sangat tertarik dan ingin kami bertanya apakah Li Hiap seorang anggota Giok Hong Pang yang amat terkenal di Telaga Kuio." In Hong memandang dengan lirikan merendahkan, lalu menjawab datar. "Benar, aku adalah murid Pangcu dari Giok Hong Pang, habis mengapa?" Mendengar ini, dua orang itu saling pandang, lalu mereka menjura makin dalam lagi. "Ah, maaf, karena tidak yakin maka kami tadi tidak berani bertanya. Kiranya Li Hiap adalah seorang tokoh penting dari Giok Hong Pang." "Ketahuilah, Li Hiap,
bahwa di antara kami dan Giok Hongpang masih segolongan dan dengan telah berpindahnya Siong Bok Kiam ke tangan golongan kita maka persahabatan di antara kita perlu dibina. Oleh karena itu, kami mengundang kepada Li Hiap Sukalah dalam perjalanan Li Hiap ini datang mengunjungi tempat kami di hutan depan untuk mempererat persahabatan. In Hong pernah mendengarkan penuturan Subonya tentang dua golongan, yaitu golongan putih dan hitam dan Subonya secara samar mengatakan bahwa Giok Hongpang boleh jadi digolongkan golongan hitam. Menurut Subonya, golongan putih terdiri dari orang-orang yang sombong dan merasa diri sendiri paling bersih dan paling pandai. Sedangkan golongan hitam banyak terdapat orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu, Subonya juga tidak pernah melakukan hubungan dengan golongan manapun juga. Akan tetapi dia pernah mendengar Subonya bercerita tentang Siang Bok Kiam sebagai pedang pusaka yang pernah menggegerkan dunia persilatan, milik dari seorang pendekar sakti yang menjadi ketua Qin Ling Pai di Qin Ling San. Maka kini mendengar ucapan orang itu bahwa Siang Bok Kiam telah berpindah ke tangan golongan hitam, dia merasa heran dan ingin mengetahui lebih banyak. Kalian siapakah? Si jenggot pendek yang tinggi besar dan berkulit kehitaman itu tersenyum lebar dan berkata, Nona, kami adalah dua orang di antara Fenho Suliong, 4 naga sungai Fenho, yang bukan tidak terkenal di seluruh daerah Taigoan dan Tailin. Toa Suheng dan Ji Suheng kami tentu akan merasa bangga sekali menerima kunjunganmu, Nona. Marilah, tempat kami tidaklah jauh, hanya di hutan depan itu. Si muka pucat juga tersenyum dan menyambung. Harap Li Hiap jangan khawatir dan takut, kami menjamin keselamatan Li Hiap. Ucapan si muka pucat itu mengusir semua keraguan di hati In Hong. Tadinya dia merasa ragu dan tidak ingin mengunjungi sarang mereka, akan tetapi begitu orang bertopi yang mukanya pucat itu menghiburnya agar tidak khawatir dan takut, harga dirinya memberontak. Dia khawatir? Dia takut? Dia menggeram lirih. Baiklah, hendak kulihat apa yang akan kalian lakukan. Jawaban ini pun jelas merupakan tantangan, namun dua orang itu seolah-olah tidak mengerti dan dengan girang mereka mengajak In Hong memasuki hutan kedua yang besar, yang berdampingan dengan hutan kecil itu. Biar kubawakan buntalanmu, Nona, si muka pucat berkata. Tidak perlu, aku bawa sendiri, jawab In Hong. Si muka pucat ini berusaha untuk bersikap hormat dan ramah, namun berbeda dengan keramahan pelayan restoran yang wajar dan menyenangkan. Sebaliknya keramahan orang muda ini mencurigakan dan tidak menyenangkan karena terlalu dibuat-buat dan pandang mata pemuda ini pun tiada bedanya dengan pandang mata kaum pria yang begitu menjemukan dan kurang ajar. Terserah kepadamu, Li Hiap, hanya kami biasa berjalan cepat, takut membuat Li Hiap lelah kalau membawa barang berat. Setelah berkata demikian, si muka kurus itu bersama temannya lalu menggunakan ilmu lari cepat, berkelebatan memasuki hutan besar itu. In Hong melihat betapa gerakan mereka itu cepat juga, tanda bahwa mereka memiliki ginkang yang cukup tinggi. Namun dia bergerak seenaknya mengikuti dan tidak pernah ketinggalan sehingga dua orang yang kadang-kadang menoleh ke belakang itu menjadi kagum juga. Karena melakukan perjalanan cepat, sebentar saja mereka telah tiba di tengah hutan besar di mana terdapat sebuah sungai, yaitu Sungai Fenho dan ternyata sarang mereka itu berada di tepi sungai, terdiri dari pondok-pondok yang berdiri sembunyi di antara pohon-pohon dan semak-semak belukar. Kedatangan mereka disambut oleh dua orang laki-laki lain yang juga bertubuh tinggi besar dan kelihatan kuat, yang tersenyum lebar dan yang keluar dari dalam pondok terbesar. Dan In Hong melihat betapa masih ada belasan orang laki-laki bermunculan dari tempat-tempat tersembunyi, mereka itu kelihatan terdiri dari orang-orang kasar. Hahaha, Sam Sute, adik ketiga, dan si Sute, adik keempat, sungguh hebat, pulang membawa anak ayam yang begini mulus. Hahaha. Orang yang bertahi lalat di tengah hidungnya yang besar berkata sambil tertawa-tawa. Toa Suheng, Nona ini adalah murid dari ketua Giok Hongpang di Qiou. Mengingat akan nama besar Giok Hongpang, maka sengaja kami persilakan untuk singgah di sini untuk berkenalan dengan Toa Suheng dan Ji Suheng, kata si muka pucat. Ah, begitukah? Seorang naga betina dari Giok Hongpang? Bagus, silakan masuk, Nona, kata si tahi lalat. In Hong yang tidak ingin dianggap takut, hanya mengangguk dan mengikuti 4 orang laki-laki itu memasuki pondok terbesar di mana dia dipersilakan duduk menghadapi meja dan tak lama kemudian jamuan makan dikeluarkan. Aku hanya berhenti sebentar dan akan melanjutkan perjalananku ke Taigoan. In Hong berkata sambil mengerutkan alisnya.
Perjalanan ke Taigoan hanya dekat, Nona. Kita bicara dulu dan silakan menikmati hidangan seadanya, kata si tahi lalat yang ternyata adalah orang pertama dari 4 naga dari Venho itu. Kami mendengar bahwa Giok Hongpang telah merampas Kui Ou dari tangan Kui Engpang dan membasmi Kui Engpang. Benarkah? Kami kenal baik dengan Kiang Ti, ketua Kui Engpang, lalu bagaimana dia sekarang? Dia telah tewas. In Hong menjawab pendek. Ah! Si tahi lalat berseru. Kalau Hek Tok Chiang Kiang Ti sampai tewas, tentu kepandaian subomu itu hebat bukan main. In Hong tidak menjawab dan ketika dipersilakan makan, dia hanya mengambil beberapa sayur dan daging, kemudian minta disediakan air teh karena dia tidak suka arak. Aku tadi mendengar tentang Siang Bo Kiam, apakah kalian dapat menceritakan apa yang terjadi dengan pedang pusaka Chin Ling Pai ini? Akhirnya dia bertanya karena dia tidak ingin lama-lama berada di situ dan sebetulnya dia tadi hanya ikut untuk mengetahui lebih banyak tentang berita mengenai pedang pusaka itu. Hahaha, apakah Giok Hongpang belum mendengar berita hebat itu? Hahaha, akhirnya Chin Ling Pai dengan Cap It Ho-hannya menemui tanding. Cap It Ho-han yang disohorkan lihai seperti dewa itu akhirnya mampus di tangan 5 bayangan dewa, bahkan pedang pusaka Siang Bo Kiam dirampas. Hahaha, ingin aku menyaksikan muka ketua Chin Ling Pai. Si tahi lalat berkata dengan nada girang bukan main. In Hong tidak pernah mendengar dari subonya tentang Cap It Ho-han, dia hanya mendengar bahwa ketua Chin Ling Pai adalah seorang kakek pendekar yang oleh subonya disebut nomor 1 di dunia. Kalau sampai pedang pusaka terampas, tentu para perampasnya itu hebat sekali. Siapakah 5 bayangan dewa? Tanyanya. Kami sendiri pun belum mendapatkan kehormatan untuk mengenalnya. Akan tetapi tentu mereka merupakan datuk-datuk baru dari golongan kita. Setelah ada datuk-datuk baru sehebat itu, yang mampu mengacau Chin Ling Pai, kita takut apa? Hahaha, kaum Kangou tentu akan geger sekarang. In Hong bangkit berdiri. Sudahlah, terima kasih atas jamuan kalian. Aku akan melanjutkan perjalananku. Nona, nanti dulu. Kami harap Nona suka menginap di sini untuk beberapa malam, atau setidaknya untuk malam ini. Bukan merupakan hal biasa dapat menjamu seorang seperti Nona, dan kami merasa beruntung sekali dengan pertemuan ini yang harus dirayakan malam nanti, si hidung besar bertahi lalat berkata. Nona, rasa rindu kami belum terlampiaskan, mengapa tergesa-gesa pergi, kata si muka pucat dengan nada merayu. Akan tetapi karena In Hong belum berpengalaman, dia tidak mengerti akan kekurang ajaran yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Tiba-tiba terdengar ribut-ribut di sebelah luar dan serombongan orang kasar itu masuk ke pondok sambil menyeret seorang laki-laki yang berpakaian seperti piausu, pengawal orang atau barang kiriman, yang terikat erat-erat seperti seekor babi yang akan disembelih. 5 orang kasar itu mendorong piausu itu ke atas lantai di depan Venho Suliong. Siapa dia? Apa perlunya kalian membawa babi ini datang ke sini? Si tahi lalat membentak marah. Sementara itu, melihat kejadian ini, In Hong tidak jadi pergi dan duduk sambil menonton penuh perhatian. Tuako, harap maafkan kami. Kami berhasil menahan sebuah perahu besar, akan tetapi ketika kami minta pajak kepada mereka seperti biasa, 5 orang piausu yang mengawal perahu melawan dan memaki kami. Terpaksa kami turun tangan menggulingkan perahu karena piausu-piausu itu lihai. Kami berhasil menawan 3 ekor anak ayam untuk Tuako dan kepala piausu yang menjadi biang keladinya ini kami seret ke sini. Sayang bahwa sebagian besar harta di perahu itu ikut tenggelam. Si tahi lalat menjadi merah mukanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bodoh! Kenapa harus menggulingkan perahu? Piausu-piausu itu lihai, terutama kepalanya ini. Tanpa menggulingkan perahu kami tidak mampu mengalahkan mereka. Pelak! Si tahi lalat menampar dan pelapor itu tergelimpang kena ditampar pipinya. Memalukan saja, di depan tamu bicara memperlihatkan kelemahan. Dia menoleh kepada In Hong sambil berkata. Coba Nona lihat, apakah tidak memalukan mempunyai anggota seperti ini? Maafkan kami, Tuako. Hayo buka ikatannya. Si tahi lalat memerintah sambil menuding ke arah piausu yang sudah mulai siuman itu. Pakaian piausu itu basah kuyup dan mukanya pucat karena tadi dia dikeroyok ketika tercebur ke air dan di dalam air dia sama sekali tidak mampu menandingi ilmu renang para bajak sungai ini, sehingga akhirnya dia pingsan dan diikat.
Tapi, tuaku, anggota bajak itu terkejut karena maklum akan kelihayan Piaosu ini. Buka. Si tahi lalat membentak lagi lalu tertawa bergelak sambil minum araknya. Sejak tadi dia sudah minum arak terlalu banyak sampai mukanya menjadi merah dan dia sudah agak mabok. Hendak kulihat sampai di mana kelihayannya sehingga dia berani melawan anak buah Fen Ho Suliong. In Hong memandang dengan tenang saja dan bibirnya membentuk senyum mengejek menyaksikan lagak si tahi lalat itu. Dia tidak peduli dan tidak merasa kasihan kepada Piaosu itu karena merasa bahwa yang dihadapinya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, dan diam-diam dia pun ingin sekali menyaksikan sampai di mana kelihayan 4 naga sungai Fen Ho yang sombong ini dan yang menganggap sebagai sahabat dari Giok Hong Pang. Piaosu itu dibebaskan dan sejenak dia duduk sambil mengumpulkan napas dan kekuatannya. Dia maklum bahwa dia berada di sarang bajak dan tidak ada harapan baginya untuk dapat hidup. Akan tetapi setidaknya dia akan mempertahankan diri sebagai seorang gagah. Hayo bangun, jangan pura-pura mampus. Si muka pucat menghardiknya. Piaosu itu sudah berusia 50 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus dan sikapnya gagah. Dihardik demikian, dia mengangkat muka, memandang kepada 4 orang itu satu demi satu dan dia tercengang ketika melihat seorang gadis cantik jelita duduk bersama 4 orang kepala bajak itu. Akan tetapi pandang matanya kepada In Hong juga tidak ada bedanya dengan ketika dia memandang bajak-bajak itu karena dia mengira bahwa tentu wanita muda yang cantik ini pun kaki tangan bajak. Dengan perlahan dia pun bangkit berdiri dan langsung menghadapi si tahi lalat yang dia tahu adalah ketuanya karena tadi disebut Tuako. Kalau tidak salah, Sui, kalian berempat, adalah yang disebut Suliong, 4 naga, dari Fen Ho. Sungguh mengherankan sekali, biasanya antara Sui dan kami golongan Piaosu tidak ada permusuhan, bahkan ada kerja sama baik. Seingat saya, Pek Eng Piao Kiok, perusahaan pengawal Garuda Putih, tidak pernah menolak permintaan sumbangan dari semua sahabat di sekitar Fen Ho. Mengapa hari ini Sui mengganggu kami? Hahaha, Piaosu busuk. Bicara manis pun tidak ada gunanya. Tak perlu kau merengek-rengek karena kami tidak akan mengampunimu, kata si jenggot pendek. Piaosu itu membusungkan dadanya. Saya tidak mengharapkan pengampunan. Setelah kami gagal mengawal, pemilik barang tewas tenggelam dan barang-barangnya hilang, istri dan anak-anaknya perempuan kalian culik, kami pun tidak mengharapkan hidup lagi. Kami hanya ingin tahu mengapa terjadi perubahan ini di pihak kawan. Suaranya tegas dan tidak menghormat lagi. Hahaha, si tahi lalat tertawa. Kalau kami merubah sikap, kalian mau apa? Boleh panggil semua jagoan Kang Ou, pendekar-pendekar yang sakti di kolong langit. Apakah mau minta bantuan ketua Chin Ling Pai, ataukah Capit Hohan? Hahaha. Piaosu itu mengerutkan alisnya. Dia mengerti. Kiranya berita yang menggegerkan dunia Kang Ou tentang kematian tokoh-tokoh Chin Ling Pai, tentang tercurinya pedang Siang Bok Kiam itulah yang merubah sikap para golongan hitam. Bagus. Kami bukanlah pengecut-pengecut yang suka minta bantuan siapapun. Untuk pekerjaan kami sendiri yang bertanggung jawab. Setelah kalian membebaskan ikatanku, apakah kehendak kalian? Hahaha, Piaosu cerewet. Si tahi lalat tertawa dan segera menerjang dengan pukulan tangan kanannya ke arah kepala Piaosu itu. Duh! Puslah! Piaosu itu menangkis dan keduanya terpental ke belakang, tanda bahwa tenaga mereka seimbang. Hai, kau berani melawanku. Si tahi lalat membentak marah dan terus menyerang dengan ganas. Ternyata si tahi lalat yang tinggi besar itu memiliki gerakan yang cepat juga. Serangannya bertubi-tubi, susul-menyusul dengan pukulan dan tendangan kedua kaki tangannya, tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang sehingga Piaosu itu terhuyung-huyung ke belakang dan berusaha untuk mengelak dan menangkis. Akan tetapi tubuhnya memang sudah lemah dan tangannya belum pulih kembali dan orang pertama dari Fen Ho Suliong itu memang lihai bukan main, maka Piaosu itu segera terdesak hebat. Bu! Tiba-tiba orang kedua dari Fen Ho Suliong menendang dari belakang dan tepat mengenai pinggul si Piaosu yang tentu saja terhuyung ke samping dengan kaget. Pelak! Si jenggot pendek menampar dari samping. Biarpun Piaosu itu sudah mengelak, tetap saja serangan tiba-tiba ini mengenai pundaknya, membuat dia hampir terpelanting. Des! Dengan gaya yang gagah si muka pucat menghantam dari belakang, tepat mengenai punggung Piaosu itu sehingga muntah darah.
Bagus, kalian pengecut-pengecut hina. Jangan kira aku takut. Piausu itu membentak dan dia menjadi nekat menyerang 4 orang itu dengan niat untuk mengadu nyawa. Akan tetapi karena tingkat kepandaian 4 orang itu rata-rata lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan dia, sedangkan dia sudah lelah dan 4 orang itu mengeroyoknya, tentu saja dia menjadi permainan mereka, dipukul dan ditendang ke sana kemari sampai akhirnya sebuah tonjokan si tahi lalat yang mengenai perutnya membuat dia terjungkal dan tak dapat bangkit kembali. In Hong melihat ini semua dan dia kini berkata perlahan. Bagus. Jadi begini gagahkah yang berjuluk 4 naga? Mengeroyok orang yang sudah tak bertenaga lagi. 4 orang yang sudah hendak memukuli Piausu yang tak dapat melawan lagi itu mundur dan menyeringai agak malu. Hahaha, biar ada 10 orang seperti dia, mana mampu melawan kami? Nona, kau lihat tonjokanku dengan jurus naga sakti mencuri mustika tadi bagaimana, hebat tidak? Si tahi lalat bertanya kepada In Hong. Hahaha, tuaku lebih pandai lagi mencuri hati wanita, si kurus pucat berkata sambil tertawa-tawa, tidak tahu betapa In Hong sudah mulai merasa mual dan panas perutnya. In Hong mengambil keputusan untuk segera pergi saja meninggalkan orang-orang yang menjijikkan itu, akan tetapi tiba-tiba dia mendengar suara tangis wanita dan melihat 3 orang wanita diseret-seret menuju ke tempat itu. Yang seorang adalah selir saudagar yang menjadi korban pembajakan, seorang wanita berusia 30-an tahun yang masih cantik dan berkulit putih sekali, sedangkan yang 2 orang adalah gadis-gadis berusia 17 dan 15 tahun, putri-putri saudagar itu. Dengan kasar para bajak mendorong 3 orang wanita itu sehingga jatuh berlutut di depan Fen Ho Suliong. Ah, inikah anak-anak ayam itu? Si tahi lalat menghampiri mereka seorang demi seorang, memegang dagu mereka dan mengangkat muka itu untuk dilihat. Bagus, lumayan, masih mulus. Biarlah untuk kalian bertiga, Sute. Sedangkan aku sudah mempunyai Nona Giok Hongpang ini. Nona, mari kita bersenang-senang di dalam kamarku, kita adalah orang sendiri dan sahabat, engkau nanti kupersilahkan memilih simpanan benda-benda perhiasan yang paling berharga dariku dan manusia biadab. Keluarlah karena saat ini adalah saat kematian kalian semua di tanganku. In Hong tak dapat menahan kemarahannya lagi. Suaranya dingin, seperti bukan suara orang marah dan anehnya, bibir yang biasanya diam dan dingin, agak cemberut itu kini membayangkan senyum manis. Dia telah melempar buntalannya ke atas tanah dan sekali meloncat, tubuhnya sudah melayang ke depan pondok itu. Dia tidak mau turun tangan di dalam pondok karena dia ingin mengalihkan perhatian mereka kepadanya agar tidak sempat mengganggu 3 orang wanita itu. Andai kata di situ tidak ada peristiwa penculikan 3 orang wanita yang dihina itu, agaknya belum tentu In Hong akan menjadi marah dan turun tangan. Bahkan dia tadi sudah ingin cepat-cepat pergi. Akan tetapi, melihat 3 orang wanita itu akan dihina merupakan puncak bagi kesabaran In Hong. 4 orang Fen Ho Suliong saling pandang lalu tertawa. Wah, kiranya dia juga seekor kuda binal yang tidak mau ditunggangi begitu saja dengan jinak, tuako, kata si muka pucat. Hahaha, lebih baik lagi kalau begitu. Aku memang lebih suka kuda betina yang binal, yang melawan sebelum menjadi jinak penurut. Hayo kalian bantu aku menangkapnya dan menjinakkannya, Sute bertiga. 4 orang laki-laki itu sambil tertawa-tawa lalu berlompatan keluar. Tugas untuk mengurung dan menjinakkan darah cantik jelita ini tentu saja diterima dengan gembira oleh 3 orang Sute itu, karena memang kecantikan In Hong amat mempesona hati mereka dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 3 orang wanita yang dibajak itu. In Hong berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun, kedua tangannya tergantung di kanan kiri tubuhnya, hanya matanya yang melirik ke kanan kiri ketika 4 orang itu mengurungnya dari kanan kiri sambil tertawa-tawa. Haeo. Si tahi lalat menggertak dan pura-pura menggerak-gerakkan kedua tangannya seperti orang mau menangkap, akan tetapi In Hong tidak bergerak karena tahu bahwa itu hanyalah gertakan saja. 4 orang Fen Ho Suliong tertawa-tawa dan beberapa kali menggertak, lalu tiba-tiba mereka berempat menubruk secara berbareng dan menerkam tubuh In Hong seperti 4 ekor harimau menerkam seekor domba dari 4 penjuru. Bres! Mereka berteriak kesakitan dan bingung karena mereka saling bertubrukan sedangkan darah yang mereka tubruk itu telah lenyap. Cepat mereka meloncat mundur dan melihat In Hong berdiri dengan tenangnya di sebelah sambil memandang mereka dengan sikap mengejek. Sementara itu, para anggota bajak sudah keluar semua dari pondok-pondok mereka ketika mendengar bahwa 4 orang pimpinan mereka sedang menjinakkan
seorang wanita cantik yang pandai ilmu silat, yang tadi menjadi tamu terhormat. Mereka semua sudah mendengar bahwa tamu itu adalah anggota Giok Hongpang yang diam-diam dimusuhi oleh pimpinan mereka karena mendengar bahwa wanita-wanita Giok Hongpang membasmi Kui Engpang dan mendengar pula betapa wanita-wanita itu pembenci kaum pria. Tentu akan merupakan tontonan yang menarik melihat bagaimana 4 orang pimpinan mereka menjinakkan wanita pembenci kaum pria yang cantik ini. Mereka masih tertawa-tawa ketika melihat 4 orang pimpinan mereka tadi gagal menubruk, dan memuji bahwa wanita itu cepat juga gerakannya ketika meloncat keluar dari kepungan pada saat mereka menubruk. Kini 4 orang itu mengepung In Hong dari depan dan belakang. Dari belakang, si muka pucat dan si tahi lalat di hidung menghampiri berindap-indap dengan sikap masih bermain-main sedangkan dari depan si jenggot dan suhengnya menghampiri dengan gaya seperti hendak menubruk katak hijau. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan dahsyat sekali, suara ini keluar dari mulut In Hong dan tampak sinar berkilat menyilaukan mata, disusul pekik-pekik mengerikan. Semua orang terbelalak dan menggigil. Ternyata, sama sekali tidak terduga-duga saking cepatnya, membarengi suara lengkingnya yang dahsyat, In Hong sudah bergerak, entah kapan dia mencabut pedang dari punggungnya, karena tahu-tahu pedang di tangan kanannya itu telah menusuk tembus dada si jenggot pendek dan suhengnya yang berdiri depan belakang. Pedang itu menembus dada 2 orang itu dan pada detik berikutnya, tangan kirinya bergerak menampar ke belakang 2 kali, tepat mengenai kepala si muka pucat dan si tahi lalat. Terdengar suara keras dan mereka menjerit berbareng dengan jerit 2 orang yang, disate, itu, kemudian roboh dengan mulut, hidung, mata dan telinga mengeluarkan darah. In Hong meloncat ke belakang sambil mencabut pedangnya. 2 orang disate itu terjungkal dan roboh saling tindih, berkelojotan di dalam darah mereka sendiri. 20 orang bajak menjadi panik. Seujung rambut pun mereka tidak pernah menyangka akan terjadi peristiwa seperti itu. Belasan orang segera mencabut senjata dan mengurung In Hong, akan tetapi beberapa orang yang cukup cerdik cepat melarikan diri dari situ. 14 orang anak buah bajak yang tak tahu diri itu menggerakkan senjata mereka menyerang, akan tetapi tiba-tiba tampak sinar-sinar kilat yang membuat mereka seperti buta karena tidak melihat lagi di mana adanya wanita yang hendak mereka keroyok dan tahu-tahu mereka sudah roboh satu demi satu, tak dapat bangun kembali karena mereka telah tewas semua. Tiao Su itu hampir tidak percaya akan pandangan matanya sendiri. Dia tadi siuman dan dengan susah payah merangkak keluar. Sampai di depan pintu dia masih sempat melihat 4 orang kepala bajak tewas dan disusul oleh 14 orang bajak yang mati dalam waktu yang hampir bersamaan, dalam waktu singkat sekali. Kini dia hanya melongo memandang kepada darah jelita yang sudah tak berpedang lagi karena pedangnya sudah kembali ke dalam sarung pedang di punggung. Dengan sikap dingin In Hong lalu menghampiri buntalannya menyambar buntalan itu dan melangkah pergi. Li Hiap, tunggu dulu. Tiao Su itu berseru dan memaksa dirinya untuk berlari menghampiri. In Hong menoleh, matanya bertanya apa yang dikehendaki orang itu. Tiao Su itu mengenal orang pandai dan serta-merta dia menjatuhkan diri berlutut. Li Hiap, terima kasih atas pertolonganmu. Bolehkah saya mengetahui nama besar Li Hiap? Kau urus wanita-wanita itu, antar mereka pulang. Baik, Li Hiap. Tiao Su itu bengong karena ketika dia mengangkat mukanya, dia hanya melihat bayangan berkelebat dan wanita itu telah lenyap dari depannya. Dia terbelalak, menoleh ke kanan kiri yang penuh dengan mayat malang melintang. Tak seorang pun di antara 18 orang itu yang hidup, semua mati dengan cara 2 macam, kalau tidak retak kepalanya tentu dadanya tembus oleh pedang. Dia bergidik. Cantik seperti Dewi, akan tetapi ganas seperti El-Maut. Bergegas Tiao Su ini lalu menghampiri 3 orang wanita yang masih menangis itu, mengajak mereka pergi dari situ dengan sebuah perahu karena kalau sampai datang kembali bajak-bajak itu, dalam keadaan terluka parah seperti itu tentu dia tidak akan mampu melindungi mereka. Puas rasa hati In Hong. Dia telah membasmi laki-laki yang suka menghina wanita. Andai kata tidak terjadi penghinaan atas diri 3 orang wanita itu, tentu dia tidak akan mencampuri urusan Fen Ho Su Liong. Dia berjanji di dalam hatinya untuk terus mempergunakan ilmunya menentang kaum pria yang suka mempermainkan wanita. Bukan semua pria, pikirnya maklum. Ada pria yang baik, misalnya pelayan restoran dan Tiao Su itu. Tiao Su itu gagah perkasa, patut dikagumi dan pelayan restoran itu ramah dan wajar, patut dijadikan sahabat. Tidak, dia bukanlah pembenci pria seperti Subonya atau seperti para bibi anggota Giok Hongpang. Dia tidak akan memusuhi kaum pria secara membuta.
Dia tahu, karena sering mendengar cerita para anak buah Subonya, bahwa kebanyakan pria adalah pengganggu wanita. Akan tetapi dia hanya akan menentang mereka yang telah terbukti melakukan penghinaan terhadap kaum wanita. Pengalaman di sarang bajak itu, pertemuannya dengan Piao Su yang gagah perkasa menarik hatinya dan membuat dia berpikir. Betapa buruknya golongan hitam seperti para bajak itu. Dan kalau golongan putih seperti Piao Su itu, sungguh mengagumkan. Sikap Piao Su itu bukanlah suatu kesombongan ketika dia menghadapi Fen Ho Su Liong, melainkan sikap gagah dan jantan. Dia juga tertarik mendengar tentang terampasnya Siang Bo Kiam dan tanpa dia ketahui sebabnya, secara aneh dia ingin mencari pedang pusaka yang terampas itu, ingin melihat bagaimana macamnya pedang Siang Bo Kiam yang oleh Subonya diceritakan sebagai pedang kayu harum yang pernah diperebutkan oleh tokoh-tokoh persilatan, seperti halnya bokor emas yang terjatuh ke tangan Subonya. Karena gangguan perjalanan itu, hari telah mulai gelap ketika dia tiba di kota Taigoan. Kota yang besar sekali dan membuat dia takjub. Ketika memasuki kota, dia seperti orang dusun benar-benar memandang ke kanan kiri penuh kagum melihat rumah-rumah besar, toko-toko yang penuh barang-barang indah, dan keramaian kota yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena tidak dapat memilih, ketika melihat sebuah rumah penginapan, dia langsung masuk. Sebetulnya banyak sekali rumah penginapan yang besar-besar di kota Taigoan, akan tetapi karena tidak tahu, In Hong memasuki rumah penginapan pertama yang dilihatnya. Hampir dia tersenyum ketika dia diantar oleh pelayan ke sebuah kamar. Dia melihat di antara para tamu yang berseliweran di situ seorang laki-laki tua bertopi yang segera dikenalnya sebagai kakek bertopi yang dijumpainya di restoran di kota Tailin pagi tadi, laki-laki yang melirik ke arahnya dan yang selalu memperhatikan buntalannya. Anehnya, laki-laki itu juga memandang kepadanya dan jelas kelihatan laki-laki tua itu girang dan lega, seolah-olah menemukan kembali orang yang dicari-carinya. Setelah mandi dan memesan makanan, makan kenyang dan mengasuh sambil duduk bersila dan berlatih siulian sebentar, In Hong lalu menutup pintu dan jendela, menaruh buntalan pakaian dan uang di atas meja, meletakkan pedang di bawah bantal dan dia pun tidur. Dia tidak memadamkan lilin karena sudah menjadi kebiasaannya tidur dalam kamar yang terang. Dia akan membiarkan lilin itu sampai padam sendiri setelah dia pulas. Menjelang tengah malam dia mendengar pernapasan orang di balik jendela. Dengan perlahan dia membalikkan muka dan memandang. Dilihatnya asap kebiruan memasuki kamarnya melalui celah-celah daun jendela. Asap beracun. Dengan tenang In Hong lalu mengambil hawa murni melalui hidungnya, sebanyak mungkin dan mengumpulkannya di dada, lalu menahan napas. Tak lama kemudian kamar itu sudah penuh dengan asap kebiruan itu. Perlahan-lahan daun jendela terbuka dan In Hong membalikkan muka setelah melirik. Lihai juga orang itu, pikirnya. Tentu memiliki obat penawar asap beracun dan cara membuka jendelanya sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dia sudah bersiap-siap. Biarpun dia kini membalikkan muka dan tidak melihat orang itu, namun dengan pendengaran telinganya dia dapat mengikuti segala gerak-gerik orang itu. Kalau orang itu hendak mengganggunya, tentu dia akan meloncat dan menangkapnya. Akan tetapi aneh, orang itu sama sekali tidak memasuki kamar, hanya mengulurkan tangannya dan meraih buntalannya di atas meja yang kebetulan berdiri di dekat jendela itu. Kiranya orang itu hanya seorang pencuri yang mengincar buntalannya. In Hong tidak mau ribut-ribut menimbulkan geger dan menarik perhatian orang yang bermalam di penginapan itu. Dia membiarkan orang itu menyambar buntalannya, dan ketika orang itu melarikan diri, barulah dia meloncat turun dengan hati-hati, memakai sepatunya dengan cepat dan sambil membawa pedangnya, dia meloncat keluar dari jendela. Dilihatnya bayangan berkelebat di sebelah belakang hotel itu, maka dia segera mengejar. Ketika tiba di belakang hotel, bayangan itu meloncat ke atas genteng dengan tubuh ringan. In Hong terkejut. Dari lampu di belakang hotel, ketika bayangan itu menoleh, dia mengenal muka laki-laki tua bertopi. Kiranya dia maling itu. Dan melihat cara orang itu meloncat ke atas genteng, agaknya tingkat kepandaian orang ini tidak di sebelah bawah tingkat kepandaian Fen Ho Su Liong. Maka agar jangan sampai kehilangan pakaian dan uang, In Hong mengerahkan tenaganya, tubuhnya melesat naik melakukan pengejaran. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati maling itu ketika dia menoleh dan melihat Nona yang tidur pulas terkena asap beracunnya yang merupakan obat bius nomor 1 di dunia permalingan itu kini tahu-tahu sudah mengejar dekat sekali. Dia lalu mengerahkan seluruh tenaga dan ginkangnya, tubuhnya melesat cepat sekali seperti tukang ngebut. Dia tersenyum sendiri.
Mana mampu engkau mengejar aku si jago kebut, pikirnya. Akan tetapi ketika dia melayang turun ke atas tanah dan berlari cepat, mengira bahwa pengejarnya tentu telah ketinggalan, dia mendengar bentakan halus. Maling sial, mau lari kemana kau? Wah! Dia lari lagi, akan tetapi ketika mendengar angin di belakangnya, dia secara tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya melintang di jalan. In Hong menjerit dan cepat meloncat karena kalau tidak tentu dia akan menginjak tubuh itu atau akan jatuh tersandung. Dia meloncati tubuh orang itu dan ketika membalik, orang itu telah lari lagi. In Hong menjadi gemas, merasa dipermainkan dengan akal kanak-kanak. Cepat dia membalik dan mengejar. Kalau dia menghendaki, dengan Siang Tok Swa, senjata rahasia pasirnya itu, tentu dia dapat merobohkan maling ini. Akan tetapi dia tidak mau turun tangan membunuhnya sebelum tahu akan duduknya perkara, mengapa maling itu mengikutinya. Dengan beberapa loncatan jauh dia dapat menyusul. Kembalikan buntalanku, bentaknya dan tangannya sudah meraih untuk merampas. Akan tetapi, tiba-tiba maling itu melemparkan buntalannya ke samping dan tubuhnya bergulingan lalu tangannya menyambar lagi buntalan itu, terus melompat dan lari sekuatnya. Kembali In Hong kena diakali sehingga maling itu dapat melarikan diri lagi. Gila, bentaknya dan dengan sekali lompatan jauh dan cepat sekali tubuhnya melayang ke depan, sekaligus ia sudah menubruk dan dengan tangan kirinya dia menyambar buntalan sedangkan tangan kanannya menampar pundak. Waduh! Orang tua itu memekik dan roboh terguling, buntalan itu dapat dirampas kembali oleh In Hong. Maling itu merangkak bangun dan segera berlutut sambil berkata, "Ampunkan saya, Li Hiap. Sungguh malam ini saya Zheng Qisintou mengaku kalah dan bertemu dengan gurunya." Kemarahan di hati In Hong terganti rasa geli melihat maling itu berlutut dan minta ampun sambil memperkenalkan dirinya yang mempunyai julukan demikian hebat. Zheng Qisintou, copet sakti berjari 1000. Memang harus diakuinya bahwa maling ini memiliki kepandaian dan kecepatan yang mengagumkan, namun julukan itu pun amat berlebihan. Sebelum dia sempat bicara, maling itu kembali memberi hormat, lalu bangkit berdiri, menjura dan berkata lagi, suaranya penuh permohonan. Saya memiliki mata akan tetapi seperti buta sehingga berani mengganggu seorang pendekar wanita yang ilmu kepandaiannya tinggi menjulang sampai ke langit, biarlah kegagalan ini menjadi hukuman bagi Zheng Qisintou dan terima kasih atas pengampunan Li Hiap. Permisi. Dia lalu membalikkan tubuhnya hendak lari, akan tetapi secepat kilat In Hong menggerakkan kakinya. Ujung sepatunya menotok belakang lutut kanan orang itu dan untuk kedua kalinya maling itu roboh terpelanting. Aduh! Ampun, apakah Li Hiap hendak membunuh saya? Maling tua itu berteriak. Buntalanku tidak lengkap seperti tadi. In Hong mengangkat tinggi buntalannya. Begini ringan, tentu ada yang kau ambil dari dalamnya. Hayo kembalikan. Maling itu merangkak bangun, menyeringai karena selain kakinya sakit, juga kecewa karena wanita muda yang cantik ini tidak dapat diakali. Dengan wajah membayangkan putus asa dia merogoh saku bajunya yang lebar, mengeluarkan kantung uang yang tadinya berada di dalam buntalan sambil mengomal. Celaka 13. Benar makian Li Hiap tadi bahwa saya benar-benar sial malam ini, bertemu dengan seorang seperti Li Hiap yang begini lihai. Sungguh sial, padahal menurut taksiran saya, di kantung ini terdapat 30 tail emas dan sedikitnya 10 tail perak. Hasil yang lumayan, sesuai dengan jerih payah saya tadi. Akan tetapi semua sia-sia belaka. In Hong terkejut dan kagum. Maling ini tadi begitu merampas buntalan terus lari dan dikejarnya. Bukan saja maling itu dapat menyembunyikan kantung uang dari dalam buntalan ke dalam saku jubahnya, bahkan maling itu dapat menduga hampir persis jumlah isinya. Kulihat engkau bukan orang tolol. Mengapa engkau menggunakan asap beracun di kamarku tadi? Hayo jawab. Kalau kau membohong dan aku kehabisan sabar, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Apakah artinya asap mainan itu bagi Li Hiap? Buktinya Li Hiap tidak apa-apa. Maling itu hendak mengelak. Simpan saja kepura-puraanmu itu. Asap itu beracun dan dapat membius orang. Mengapa kau lakukan itu terhadap aku? Siapa kau dan apa maksudmu mengintai dan membayangi sejak dari Tailin sampai di sini kemudian mencuri buntalanku? Maling itu menarik napas panjang. Dasar sial dangkalan. Tidak hanya gagal malah dicurigai dan dituduh yang bukan-bukan awakku. Baiklah, harap Li Hiap, dengarkan baik-baik pengakuanku.
Nama saya Chan Pou, dijuluki orang Jengci Sintou dan di Taigoan. Nama saya dikenal oleh semua orang, terutama kaum hartawan yang selalu ketakutan kalau saya menjadi tamu yang tak diundang. Sejak kecil pekerjaan saya mempergunakan kesempatan selagi orang lengah. Jangan memutarbalikkan omongan, pakai mempergunakan kesempatan selagi orang lengah, bilang saja pencopet. In Hong membentak tak sabar. Ya, kan semua ada seninya. Li Hiap tidak mengerti akan seninya mencopet atau maling yang istilahnya mempergunakan kesempatan selagi orang bermalas-malasan. Amat jauh bedanya dengan perampok atau bajak, Li Hiap. Mereka itu adalah orang-orang kasar yang mempergunakan kekerasan mengandalkan kepandaian merampas dengan paksa, berbeda dengan kami yang bekerja dengan halus tidak mau menyinggung perasaan orang lain sehingga yang kehilangan barang tidak tahu siapa yang mengambilnya. Bukankah itu mengandung seni yang bermutu tinggi dan halus? Cerewet. Kau hendak main-main dengan aku, ya? In Hong menghunus sedikit pedangnya dan tampak sinar berkilat. Oh, tidak, Li Hiap. Maafkan saya. Sampai di mana cerita saya tadi? Wah, Li Hiap membikin saya ketakutan setengah mati. Baiklah, saya terpaksa menggunakan asap pembius karena saya telah menduga bahwa Li Hiap adalah seorang yang amat lihai. Siapa kira, asap pembius yang cukup kuat untuk membikin pula 10 orang itu hanya merupakan minyak wangi saja agaknya bagi Li Hiap. Dasar saya yang sialan. Dan mengapa engkau membayangi aku sejak di restoran di kota Tailin? Wah, sejak itu Li Hiap sudah curiga kepada saya. Hebat. Ketahuilah, Li Hiap. Saya bukan menyombongkan diri, namun pengalaman saya yang sudah puluhan tahun membuat saya dapat menduga bahwa isi buntalan yang Li Hiap bawa itu, selain pakaian tentu mengandung emas atau perak, terbukti dari beratnya. Melihat ikan kakap, seorang pengail seperti saya ini mana tidak tertarik untuk mengikuti betapa jauhnya pun? Bicara yang benar. Apa itu kakap dan pengail? In Hong membentak, makin tertarik karena sikap dan bicara orang ini memang luar biasa dan lucu. Maaf. Jika seorang ahli memindahkan barang, bilang saja pencopet. Pencopet. Maling. In Hong membentak tidak sabar. Iya, jika seorang pencopet, maling tangan panjang melihat calon korban yang membawa barang berharga, maka istilahnya adalah kakap dan pencopet menganggap dirinya seperti pengail yang akan menangkap ikan kakap itu. Saya melihat Nona, maka tentu saja saya tertarik dan saya ikuti terus. Akan tetapi saya sudah putus harapan ketika melihat Nona pergi bersama Fen Ho Suliong. Mereka adalah perkumpulan bajak yang kuat, saya seorang diri tidak berani mencampuri urusan mereka, maka terpaksa saya menggigit jari dan melanjutkan perjalanan ke Taigoan dengan hati mengkal, merasa betapa ikan kakap itu dicaplok buaya. Tidak tahunya, Nona muncul di penginapan itu. Tidak saya sangka Nona dapat lolos dari Fen Ho Suliong. Mereka telah mampu semua. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.